Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang nabi yang bernama Ibrahim selalu berdoa di setiap waktu kepada Allah. Beliau tidak henti-hentinya berdoa agar suatu saat dikaruniai seorang anak yang soleh. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Setiap hari, bulan, dan bahkan berpuluh tahun lamanya, beliau tidak pernah lelah berharap kepada Allah. Beliau selalu meminta dan memohon agar dia dan keluarganya, khususnya istrinya, dikaruniai seorang anak. Setibanya beliau di rumah, beliau bercengkrama dengan istrinya. Hingga malam telah tiba, mereka beristirahat. Namun pada malam itu dia terbangun karena dia bermimpi. Dia menceritakan kepada Hajar tentang mimpinya. Dia bermimpi bahwa dia dan Siti Hajar akan dikaruniai seorang anak yang soleh, anak yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Hajar dan Ibrahim sangat senang. Mereka sangat bersyukur atas karunia yang dititipkan Allah kepada mereka. Setiap hari, setiap bulan, mereka selalu menjaga bayi yang ada di perut Siti Hajar hingga 9 bulan lamanya. Mereka senang, mereka menjaga dengan baik anak yang ada di dalam kandungan Siti Hajar. Mereka bahagia dengan anak yang dititipkan di dalam perut Siti Hajar. Dan 9 bulan pun berakhir. Akhirnya, Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan yang bernama Ismail. Mereka sangat menyayangi Ismail, hingga pada suatu malam, Ibrahim bermimpi, yaitu harus mengasingkan Hajar ke suatu tempat. Keesokan paginya, Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ismail yang masih bayi tentu dibawa pula. Mereka melintasi perjalanan yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pepohonan untuk berteduh. Udaranya pun panas. Tidak ada manusia lain selain mereka yang berada di lembah itu. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim pun berhenti dan meninggalkan bekal dan istrinya di tempat itu. Dan tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau pun pergi beranjak meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar segera berteriak memanggil, Ibrahim, hendak kemana? Kenapa engkau membiarkan kami sendirian di sini, tanpa ada seorang pun sebagai kawan, dan tidak ada sesuatu apapun? Siti Hajar berkata demikian itu berulang-ulang kali. Tetapi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak menoleh kepadanya. Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk dan terus berjalan. Kenapa engkau tidak menjawab, wahai Ibrahim? Aku bertanya kepada engkau. Tolonglah jawab aku, Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Beliau berhenti
Sambil menunduk dan berlinang air mata, ia menjawab, Iya. Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami begitu saja seperti ini. Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tapi dia yakin dengan ketetapan dan kemurahan Allah sehingga mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke rumahnya di Palestina. Nabi Ibrahim memberi bekal makanan dan minuman untuk istri dan anaknya. Ibu Ismail menyusui Ismail dan minum dari air yang ditinggalkan itu. Sehingga setelah habislah air yang ada di tempat air dan ia pun haus. Juga anaknya pun haus pula. Siti Hajar melihat anaknya berguling-guling di tanah sambil memukul-mukulkan kakinya di atas tanah itu. Karena tidak tahan melihat keadaan anaknya, Siti Hajar melihat sekelilingnya dan tampaklah olehnya bahwa Safa adalah bukit terdekat yang ada di samping dirinya. Ia pun pergi ke puncak bukit Safa dan melihat kalau ada orang yang lewat. Selanjutnya ia turun dari bukit Safa. Sehingga setelah ia sampai di lembah lagi, ia pun mengangkat gamisnya, terus berlari-lari kecil sehingga lembah itu dilampauinya. Kemudian mendatangi bukit Marwah, berdiri di atas puncak Marwah ini, menengok ke lembah kalau ada orang yang lewat. Tetapi tidak ada, sehingga Hajar mengerjakan sedemikian itu sebanyak 7 kali. Yakni pergi bolak-balik antara Safa dan Marwah. Siti Hajar tidak berani meninggalkan Ismail terlalu jauh, sehingga akhirnya beliau bolak-balik ke bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Saat Ismail menangis, beliau menghampiri. Di dekat Ismail ada malaikat yang menjejakkan kakinya ke bumi. Dari hentakan kaki Ismail lah keluar air segar yang kita kenal dengan mata air Zam-Zam. Siti Hajar pun kemudian menciduk air Zam-Zam tersebut dengan kedua tangannya dan ditaruh ke tempat air sehingga Ismail bisa minum air tersebut dan berhenti menangis. Kurang lebih 10 tahun kemudian, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya yang berada di kota Mekah. Saat itu, Siti Hajar sedang berjalan-jalan dengan Ismail. Mereka bercengkrama, sangat bahagia sekali. Di kejauhan, Siti Hajar melihat sosok laki-laki yang tidak asing baginya. Lelaki itu mendekat dan ternyata lelaki itu memang orang yang sangat dikenalnya. Beliau adalah Ibrahim alaihissalam. Ismail heran kenapa ibundanya sangat dekat dengan lelaki tersebut. Sang ibunda memperkenalkan Ibrahim kepada Ismail. Dan alangkah terkejutnya Ismail. Akhirnya dia bisa melihat sosok ayahnya. Dia sangat senang sekali bisa bertemu dengan ayahnya. Mereka berpelukan dan pulang bersama-sama ke rumah ibunda Siti Hajar yang berada di kota Mekah tersebut. Mereka hidup beberapa bulan dengan sangat bahagia. Namun, pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Beliau bermimpi untuk menyembelih Ismail. Namun Ibrahim ragu, apakah ini wahyu dari Allah atau godaan dari syaitan. 2 malam berikutnya, beliau mimpi seperti itu lagi. Maka pada pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat untuk dilakukan. Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpinya tersebut. Ismail sangat paham bahwa ayahnya seorang nabi dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah.
Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambahlah rasa syukur Nabi Ibrahim, bertambahlah kecintaannya kepada Ismail. Mereka sangat bersyukur dikaruniai seorang anak yang soleh seperti Ismail. Keesokan harinya berangkatlah mereka menuju Mina, tempat penyembelihan. Di perjalanan tidak henti-hentinya setan merayu agar membatalkan niat tersebut. Hatinya mantap terhadap perintah Allah. Begitu juga Ismail. Tapi Ibrahim kemudian mengambil kerikil dan melempari setan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim kemudian membaringkan Ismail dan bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Sebelum disembelih, Ismail meminta kepada ayahnya agar matanya ditutup dengan kain. Kemudian dia juga meminta kepada ayahnya agar pisau yang dibawa ayahnya diasah tajam-tajam agar dia tidak lama merasakan kesakitan. Saat golok bersiap diayunkan ke leher Ismail, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Dan akhirnya ketakwaan Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar telah selesai diuji.